Halo semua, dan selamat datang. Kita semua kayaknya pernah ya main bulu tangkis di halaman belakang rumah. Tapi, di balik permainan yang kelihatannya santai, itu ada dunia yang penuh dengan kecepatan, strategi, dan sejarah yang luar biasa. Yuk kita bedah bareng-bareng. Sebuah olahraga olimpiade global yang ternyata lahirnya cuma dari iseng-iseng para perwira militer. Kok bisa ya? Nah, untuk menjawabnya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke India di abad ke-19. Jadi, perjalanan dari sekedar permainan santai sampai bisa berdiri di podium olimpiade itu, semuanya berawal dari satu nama yang mungkin agak asing di telinga kita, Puna. Coba bayangin deh, para perwira militer Inggris yang lagi tugas di India, mereka kan butuh hiburan, butuh cara buat bersaing. Nah, mereka lihat ada permainan lokal namanya Puna, terus mereka modifikasi sedikit, tambahin jaring, dan tanpa mereka sadar, mereka baru aja menanam benih dari sesuatu yang bakal jadi fenomena global. Dan coba lihat seberapa cepat semuanya berkembang. Kurang dari 100 tahun loh, permainan ini udah nyebrang benua, dapat nama baru badminton di Inggris, punya kejuaraan dunia pertamanya, sampai akhirnya bisa bersinar di panggung paling megah, Olimpiade. Ini bener-bener evolusi secepat kilat. Tapi, evolusi olahraga ini tuh bukan cuma soal aturan mainnya aja. Kecepatan dan presisi yang kita lihat sekarang ini nggak akan mungkin ada tanpa revolusi di peralatannya. Ini bukan sekedar ganti bahannya, ini tuh benar-benar mengubah DNA permainannya. Dari zaman raket kayu yang lebih ngandelin taktik dan sentuhan, kita loncat ke era serat karbon yang super eksplosif. Kecepatan pukulan jadi meroket, rally jadi jauh lebih intens, dan para atletnya pun dituntut buat jadi lebih kuat dan lebih cepat. Terus shuttlecocknya ini tuh keajaiban rekayasa, serius. Bentuknya yang unik bikin dia bisa terbang super kenceng pas dipukul, tapi habis itu langsung melambat drastis. Nah, sifat unik inilah yang bikin ada rally-rally panjang dan adu strategi yang super tegang. Sesuatu yang nggak akan kita temuin di olahraga raket lainnya. Oke, dengan raket yang super cepat dan shuttlecock yang unik, gimana cara para pemain memanfaatkannya? Ini bukan cuma sekedar adu kencang-kencangan mukul loh, ini lebih kayak main catur, tapi dalam kecepatan tinggi. Di tengah rally yang secepat kilat, pemain tuh harus milih senjata yang pas dalam hitungan sepersekian detik. Mau bertahan dulu pakai lob buat atur napas, atau mau neken lawan pakai drive yang cepat dan datar. Atau mau coba habisin aja langsung dengan satu pukulan pamungkas? Smash! Dan dari semua jenis pukulan, nggak ada deh yang lebih mematikan dan spektakuler dibanding smash. Ini adalah puncak dari kekuatan, kecepatan, dan teknik. Sebuah pukulan yang dirancang cuma buat satu tujuan, menyelesaikan rally saat itu juga. Titik. Kelihatannya rumit? Ya, memang. Gerakan ini tuh perpaduan sempurna antara balet dan ledakan. Semuanya harus sinkron dan pas banget. Posisi badan, lompatannya eksplosif, dan lecutan pergelangan tangan di titik paling tinggi. Timingnya meleset sedikit aja, kekuatannya langsung hilang. Oke, jadi kita udah bisa nih ngeluarin semua pukulan mematikan tadi. Tapi gimana cara mengubahnya jadi kemenangan? Semuanya itu pada akhirnya adalah soal balapan untuk mencapai satu angka keramat. Nah, ini dia nih yang bikin bulu tangkis modern jadi super tegang. Dengan sistem point rally, setiap pukulan itu bisa jadi poin. Gak peduli siapa yang lagi servis. Gak ada waktu buat napas, gak ada jeda sama sekali. Setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Dan angka ajaib itu adalah 21. Siapapun yang pertama kali sampai di angka ini, dia yang menangin game. Menangin 2 dari 3 game, berarti kamu pemenangnya. Kedengarannya simpel kan? Tapi tunggu dulu. Nggak sesimpel itu juga. Kalau skornya udah 20 sama, permainannya langsung berubah. Namanya deuce. Kamu butuh selisih 2 poin buat menang. Dan kalau sampai ke skor 29 sama, wah ini namanya sudden death. Poin berikutnya, siapapun yang dapat, dia yang menang. Bisa kebayang nggak sih tekanannya gimana? Nah, tekanan kayak ginilah yang bikin olahraga ini jadi begitu memikat di panggung dunia. Karena bulu tangkis itu lebih dari sekedar permainan. Bagi banyak negara, ini adalah soal harga diri, soal kebanggaan nasional. Dan ini dia panggung-panggung termegahnya. Ada Olimpiade, jelas yang paling tinggi. Ada Piala Thomas dan Uber, tempat negara-negara bertarung demi supremasi beregu. Dan tentu saja All England, turnamen tertua yang paling bergengsi. Menang di salah satu ajang ini bukan cuma soal medali, tapi soal mengukir nama di buku sejarah. Kutipan ini benar-benar nangkap semangatnya. Waktu tim Indonesia pertama kali ikut Piala Thomas tahun 1958, nggak ada yang menyangka mereka bisa juara. Tapi mereka berhasil.
Kemenangan luar biasa itu jadi momen bersejarah yang langsung mengangkat bulu tangkis jadi olahraga kebanggaan bangsa. Jadi, lain kali kita nonton shuttlecock melesat di udara, coba ingat lagi perjalanannya yang luar biasa. Dari halaman para perwira di India, sampai jadi tontonan di arena global yang penuh gengsi. Pertanyaannya tetap, apa sih yang bikin olahraga ini bisa begitu merasuk ke dalam jiwa sebuah bangsa? Mungkin jawabannya nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi bisa kita rasakan dalam setiap smash, setiap rally, dan setiap bendera yang berkibar di puncak podium.